Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Kartika Julida, NIM 1920200048 dari kelas TMM1. Di sini saya akan membagikan video mengenai masalah penugasan penggunaan aplikasi Autograph dan Lindo dengan memenuhi tugas mid semester dengan mata kuliah riset operasi. Setelah di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian penyelesaian dengan menggunakan aplikasi Lindo. Di mana soal yang pertama itu, seorang penjahit mempunyai 60 meter kain wol dan 40 meter kain sutra dengan bahan yang tersedia. Penjahit membuat setelan jas dan rok untuk beberapa orang pelanggannya. Satu setel jas memerlukan 3 meter kain wol dan 1 meter kain sutra. Kemudian, satu setel rok memerlukan 2 meter kain wol dan 2 meter kain sutra. Pendapatan setiap setel jas dan rok yaitu 140.000 dan 80.000. Jadi pertanyaannya, berapakah laba yang didapatkan oleh seorang penjahit tersebut? Nah, saya sudah membuatkan tabel di mana kita misalkan jas itu sebagai X dan rok sebagai Y. Langsung saja kita masuk ke model matematikanya, yaitu untuk fungsi tujuannya maksimumkan Z sama dengan 140X ditambah 80Y. Dengan fungsi kendala atau batasannya 3X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 60, dan kedua X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 40, di mana X, Y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya langsung saja kita ke aplikasi autografnya. Pertama buka aplikasi autograf, kemudian pilih file kosong, seterusnya klik equation, kemudian pilih option enter equation. Setelah itu ketik untuk persamaan kendala pertama, yaitu persamaan kendala pertama tadi adalah 3X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 60. Setelah kemudian klik OK. Seterusnya agar dia nampak jelas, kita perkecil dulu ya guys, teman-teman. Kemudian klik perkecil. Nah, setelah dapat, masuk ke equation kedua atau persamaan yang kedua dengan cara yang sama. Klik equation, enter equation, dan klik persamaan keduanya dengan X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 40. Nah, setelah dapat titiknya, grafiknya, selanjutnya kita buat untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0 dan X lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah kita buat X-nya sama Y-nya, langsung kita tentukan titik-titik dari grafik tersebut. Dari situ pun kita sudah dapat melihat bahwa titik fotonya itu di titik 10,15, di mana titik pertama itu yaitu 0,0, titik pertamanya di 0,0, dan titik kedua atau B yaitu di 20, 0,20, 20,0, dan titik ketiga termasuk titik potong yaitu 10,15, dan titik keempat yaitu 0,20. Selanjutnya kita akan membuat garis selidik, di mana untuk membuat garis selidik tetap dengan equation, klik X tambah Y sama dengan 20. Nah, setelah X ditambah Y sama dengan Z. Nah, setelah itu dapat nilai, kita klik OK.
Oh, sorry guys. Setelah kita buat, kita pilih di situ draw option, kemudian pilih relance. Setelah itu kita klik relationship, kemudian pilih apa yang apa namanya, garis yang berputus-putus, kemudian klik OK. Setelah itu kita klik tanda K yang ada tanda panahnya itu kan, kemudian di klik option, kemudian dipilih, kemudian kita klik animation repeat-nya, option animation repeat, kemudian pilih dia, kita percepat apanya, jalannya itu kan, buat startnya 0 dan finishnya 40. Kemudian kita klik play, kita lihat di titik mana yang pertama dilewati garis selidik tersebut. Semakin mendekat, nah di sini sama-sama kita lihat bahwa titik yang pertama dilewati garis selidik itu yaitu di titik 20,0 dan 0,20. Sama saja, sama-sama dilewatinya. Dan terakhir yang dilewati garis selidik itu yaitu di titik 10,15. Nah, kita tekan stop. Kemudian masuk ke soal, di mana soalnya tadi kan memaksimumkan laba. Nah, di sini kan memaksimumkan laba Z sama dengan 140X ditambah 80Y. Di sini saya sudah buat penyelesaiannya dengan membuat titik A sampai titik D, di mana titik A 0,0. Kita masukkan ke nilai X dan Y-nya, karena 0, nilai X dan Y adalah 0, segala yang dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Nah, untuk titik yang kedua itu di titik B bernilai 20,0. Tinggal kita masukkan nilainya dan hasilnya 2.800.000, dan untuk titik C 10,15 dengan hasilnya 2.600.000, dan untuk titik D 0,20 dengan hasil akhirnya 1.600.000. Dapat kita simpulkan bahwa dari situ nilai maksimumnya adalah di titik B 20,0 dengan labanya 2.800.000. Lanjut kita ke soal nomor 2, di mana soal nomor 2 ini menyelesaikan permasalahan simplex dengan Lindo. Di mana soal nomor 2, tentukan solusi optimal dari model linear framing dengan memaksimumkan Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2 dengan batasan 2x1 plus 2x2 lebih kecil sama dengan 30, dan x1 tambah x2 lebih besar dari 10, di mana x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Lindonya. Pertama buka aplikasi Lindo, kemudian diklik tanda file itu, kemudian karena dia memaksimumkan kita klik maksimum. Maksimum sama dengan kita ketik dari maksimumnya 2x1 ditambah 3x2. Kemudian untuk membuat nilai batasannya yaitu subject to. Ketik subject to dengan memasukkan nilai subject to-nya dengan nilai batasan yang pertama 2x1 ditambah 2x2 lebih kecil 30, dan x1 ditambah 2x2 lebih besar dari 10. Nah, kemudian ketik N, dan setelah itu klik Ctrl S. Setelah itu akan muncul hasilnya, di mana dapat kita lihat di layar bahwa nilai hasil akhir maksimum dari nilai Z-nya. Nah, untuk hasil nilai Z-nya adalah 45 dengan nilai X1 sama dengan 0 dan X2-nya sama dengan 15.
Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3, di mana soal nomor 3 itu menjelaskan tentang penyelesaian masalah penugasan dengan menggunakan aplikasi Lindo juga. Di sini saya sudah membuat soalnya, di mana sebuah perusahaan akan mengembangkan pemasarannya di beberapa tempat. Oleh karena itu ada 4 orang manajer pemasaran yang diberikan tugas di 4 tempat tersebut, di mana di tabel ini kita buat manajer pertama itu Agum dengan simbol X1, Nanda X2, Dava dengan simbol X3, dan Hussein itu dengan simbol X4. Di mana tempat yang 4 tempat itu pertama di Madinah, kedua Padang Sidimpuan, ketiga si Pirok, dan keempat ada si Belga. Nah, pertanyaannya tentukan alokasi penugasan yang akan meminimumkan jumlah waktu yang diperlukan. Sama dengan penyelesaian soal yang kedua, di mana soal kedua itu adalah mengenai memaksimumkan. Nah, kalau di soal ketiga ini kita meminimumkan. Caranya sama. Kita buka aplikasi Lindo, kemudian klik Lindo, file Lindo, terus akan muncul kosong. Tadi kan kita klik min. Nah, max, karena sekarang itu menyelesaikan soal min, maka kita klik min dengan memasukkan nilainya. Masukkan nilai yang ada di tabel tersebut, di mana caranya 15x1, 1, di mana x11 itu 15x1 dengan nilai manajer dikali dengan tempatnya ataupun angka 1 Romawi itu. Begitu juga dan seterusnya, ditambah 18x12 ditambah 21x13 ditambah 24x14 Romawi sampai ke x4, di mana 19x4 dengan yang keempat x14 1 angka Romawi ditambah 214 x4 2 angka Romawi ditambah 23 x4 3 angka Romawi ditambah 17 x4 4 angka Romawi sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita jumlahkan x1 1 ditambah x1 2 angka Romawi ditambah x3 3 angka Romawi ditambah x1 4 angka Romawi sama dengan 1. Sama dengan sampai dia ke hasil akhirnya nanti yaitu x1 4 angka Romawi ditambah x2 4 angka Romawi ditambah x3 4 angka Romawi ditambah x4 4 angka Romawi sama dengan 1. Nah, setelah itu kita ketik N, kemudian klik Ctrl S akan menentukan akhirnya. Nah, setelah kita dapat hasil akhirnya, di mana Z-nya bernilai sama dengan 73. Nah, yang ditanyakan tadi tentukan alokasi penugasan yang akan meminimumkan. Berarti nilai Z-nya sama dengan 73 yang didapatkan dari X1 Agum sebagai X1 ditempatkan di ketiga yaitu di Sipirok, dan Nanda di tempat yang keempat, dan untuk Sidapa di tempat kedua, dan untuk Hussein di tempat pertama. Jadi cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada yang kurang dipahami atau yang salah, saya mohon maaf, dan bisa teman-teman memberikan saran ataupun komentar di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.